Kudus, turunlah sekarang hatiku sebagai bait-Mu, hidupku jadi bejana-Mu, pakai sesuai rencana-Mu. Rinduku ubah hidupku, ku bawa kepadamu Tuhan sebagai persembahan yang hidup sampai akhir hidupku. Roh Kudus penghibur dan penolongku, ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Rinduku ubah hidupku, ku bawa kepadamu Tuhan sebagai persembahan yang hidup sampai akhir hidupku. Roh Kudus penghibur dan penolongku, ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini.
syukurmu di hadapan Tuhan. Mari berikan pujian yang terbaik buat Dia. Menyembahmu Tuhan seumur hidupku selama-lamanya. Rasakan jamahannya. Dia mau memulihkan setiap hati. Dia mau menyembuhkan engkau, saudara. Dia penuhi hatimu dengan cintanya. Thank you Jesus. Terus jamah setiap umat. Terus jamah setiap kami Tuhan. Oh, shalom. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for. Let's sing. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more. Jesus, fill me with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out. Mari angkat tinggi tangan katakan. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. I'm crying. Lord, I'm crying out for more. Yes, Lord. Lord, I'm crying out for more and more of you. Berikan tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Biarlah segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Yang percaya sama-sama katakan amin. Sorak-sorai buat Tuhan. Kuasa-Mu ajaib, ku percaya Kau sanggup menolongku. Ku serahkan seluruh kehidupan sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Katakan dengan iman, ku percaya kuasa-Mu ajaib.
hidupku sampai ku melihat, sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur jikalau pada sore hari ini kembali kami berada di tempat ini. Kami rindu untuk mendengar firman Tuhan karena kami percaya ketika kami mendengar firman Tuhan, iman kami akan bertumbuh Tuhan. Dan kami butuh itu untuk kami melangkah di hari-hari yang kurang baik situasinya ini Tuhan. Dan kami percaya firman-Mu juga akan tertanam dan menjadi suatu pedoman bagi kami Tuhan. Untuk kami menjalani hidup ke depan bersama dengan Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dipersilakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Pada sore hari ini saya akan menyampaikan sebuah firman Tuhan. Saya beri judul mengucap syukur dalam segala hal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengucap syukur ini adalah bagian dari karakter Kristus yang merupakan satu pengajaran dari Gereja Best. Dari 21 karakter, salah satunya adalah mengucap syukur. Dan mengucap syukur dalam segala hal, kalau saudara ingat beberapa tahun yang lalu, itu menjadi satu pengajaran kita, yaitu bagaimana mengucap syukur dalam segala hal itu adalah salah satu standar rohani. Gereja Best punya pengajaran tentang standar rohani ini. Pertanyaannya begini Bapak Ibu, kenapa apakah sebuah rohani itu perlu standar? Jelas perlu, karena sebuah standar itu akan menimbulkan stabilitas. Saya kasih contoh begini saudara, saya kalau makan Kentucky, saya makan di Solo, waktu saya makan di Surabaya rasanya tetap sama. Saya makan Kentucky di Medan, saya kok gak pernah bilang begini, aduh rasanya keasinan ya. Rasanya pasti stabil. Sama, saya makan di Semarang, Jakarta, Solo, itu sama. Karena stabil rasanya, manisnya segitu, asinnya juga kira-kira segitu. Kenapa bisa stabil? Karena KFC punya standar. Sebuah standar itu akan menimbulkan sebuah kestabilan. Demikian juga jika sebuah rohani kita punya standar, maka kekristenan kita ini akan stabil saudara. Dan salah satu standar rohani itu adalah mengucap syukur di dalam segala hal. Kita akan lihat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dunia mengajarkan kita mengucap syukur pada hal-hal tertentu. Kalau kita diberkati, kita lagi senang, kita lagi gak sakit, kita lagi sehat, kita mengucap syukur. Tetapi tolong coba ditayangkan terus juga. Tetapi firman Tuhan berbicara lain. Ini adalah satu standar bahwa kita mengucap syukur di dalam segala hal. Segala hal. Termasuk hal-hal yang buruk yang kita alami, itu kita harus mengucap syukur Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya kehidupan kekristenan kita ini stabil. Jangan naik turun dong. Kalau lagi senang mengucap syukur terlalu gembira. Nanti kalau lagi susah gak bisa mengucap syukur, berkeluh kesah, drop lagi. Jadi gak ada kestabilan, dilihat orang gak bagus kita orang Kristen ini. Jadi mutlak bahwa mengucap syukur di dalam segala hal itu adalah perintah Tuhan. Sesuatu yang harus kita lakukan. Dan tentunya standar ini akan gampang dilakukan kalau kita ini dalam keadaan-keadaan tertentu. Misalnya selama hidup kita gak pernah mengalami kesulitan, apa susahnya mengucap syukur? Ada seorang anak orang kaya, seumur hidupnya dia gak pernah mengalami kesulitan. Dari sekolah di sini dia sudah sekolah yang paling bagus. Lulus SMA dia mulai sekolah di luar negeri, sekolah yang paling bagus juga. Lulus sekolah dari luar negeri, sudah disiapin sama papahnya untuk nerusin perusahaannya Bapak Ibu. Dan kemudian sudah siap jodohnya juga. Dia menikah, jadi dari kecil sampai gede dia gak pernah mengerti apa yang namanya kesulitan. Tentulah mengucap syukur di dalam hal-hal seperti ini sangat mudah. Tetapi coba bagaimana dengan kisah seorang ibu ini.
Jadi begini saudara, ada seorang wanita itu menikah dengan seorang laki-laki. Ketika setahun 2 tahun dia menikah ya, istrinya komplain begini, Papa ini kok gak pernah jujur sih sama saya. Papanya tanya, gak jujur kenapa? Papa ini dulu sebelum menikah kenapa sih gak jujur kalau pas papa ini miskin banget kayak begini? Suaminya ngomong, papa tuh sudah jujur sama kamu sebelum kita menikah. Kapan? Istrinya tanya, aku gak pernah ngerasa papa terus terang sebelum menikah bahwa papa itu miskin sekali. Mama inget gak? Waktu dulu kita pacaran di bawah pohon besar itu. Mamanya bilang, oh iya. Papa tuh pernah bilang sama mama bahwa papa itu gak punya apa-apa lagi di dunia selain mama. Dan pada waktu itu mama bilang, aduh so sweet banget Pi. Nah itu papa sudah terus terang sebelum kita nikah bahwa papa tuh gak punya apa-apa. Ini joke bu, joke pak, supaya bapak ini gak tegang. Joke dulu. Kita lanjutkan ceritanya. Dan akhirnya keluarga ini mulai bisnis roti kecil-kecilan saudara. Akhirnya jadi kaya banget. Jadi gak kekurangan lagi, kaya banget. Bapak ibu rupanya bapak ini mata keranjang. Jadi mereka ini, saya lupa cerita, mereka ini dikaruniai 3 orang anak wanita semua. Jadi waktu punya duit, bapak ini tuh malah hidup dengan perempuan lain saudara. Berfoya-foya dengan perempuan lain. Tapi waktu merintis, bersusah payah, itu dengan istri tuanya. Coba bayangin saudara. Jadi kegembiraan itu gak berlangsung lama di dalam keluarga ini. Dia foya-foya sampai habis duitnya, sampai akhirnya suatu hari dia sakit. Dan ketika dibawa ke dokter, dokternya ngomong begini, Bu, ini jangan ditaruh rumah sakit, ini dibawa pulang aja. Karena umurnya itu suami ibu gak lebih dari 5 hari. Waduh, akhirnya dibawa pulang. Ditunggu hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam gak mati-mati saudara. Ditunggu lagi sebulan, setahun, 2 tahun, 10 tahun diranjang stroke gak mati-mati saudara. Coba bayangin kalau kita jadi ibu itu. Susahnya bareng-bareng, senengnya dihabisin sama perempuan lain, giliran susah lagi, ibu itu yang harus menanggung. Ceritanya gak habis sampai di sini saudara. Anaknya yang paling besar perempuan menikah, ditinggal pergi sama suaminya. Waduh, anak yang kedua terkena narkoba. Jadi masuk rehab keluar, masuk lagi di rehab keluar, di rehab begitu terus saudara. Dan anaknya yang ketiga perempuan itu kena penyakit kanker. Saya mau tanya kepada bapak ibu. Bisakah ibu ini mengucap syukur di dalam keadaan seperti itu? Sulit. Yang keluar dari mulutnya bukan ucapan syukur, tapi Tuhan, saya sudah tidak tahan lagi dengan keadaan seperti ini. Jadi mengusap syukur dalam segala hal itu gak gampang Bapak Ibu. Tetapi pertanyaannya begini nih. Pak Pendeta, apakah masih bisa kita mengucap syukur di dalam tragedi-tragedi seperti ibu itu? Oh jawabannya bisa. Karena firman Tuhan tadi mengucap syukurlah dalam segala hal. Tuhan tidak pernah memberikan kita satu perintah yang dia ngerti kita tidak mampu untuk melakukannya. Ketika dia memberikan perintah kepada kita, dia pasti tahu kita mampu, tinggal mau atau enggak mau. Amin saudara. Mengucap syukur dalam segala hal itu bisa. Dan saya pelajari memang ada tipsnya, ada caranya. Dan saya lihat kitab Ayub, saya lihat ada 2 cara Bapak Ibu. Untuk kita bisa mengucap syukur dalam segala hal. Cara yang pertama adalah jangan pernah mengucap syukur pada peristiwa tertentu. Itu cara pertama. Saya ulangin. Cara pertama untuk kita mengucap syukur, bisa mengucap syukur dalam segala hal. Jangan pernah mengucap syukur pada peristiwa-peristiwa tertentu. Yang kedua, cara yang kedua untuk kita bisa mengucap syukur di dalam segala hal. Fokus pada apa yang tersisa. Saya akan mulai dengan tips yang pertama, kita akan belajar dari Ayub saudara. Kita lihat dulu di dalam kitab Ayub 1 ayat yang ke-9. Suatu hari iblis jalan-jalan, dia ke surga. Dia ketemu Tuhan, Tuhan tanya begini. Iblis, kamu dari mana? Oh aku dari jalan-jalan keliling bumi. Tuhan tanya lagi, kamu ketemu Ayub gak?
Hambaku yang setia, jujur dan takut akan Allah. Kita perlihatkan lagi ayatnya. Lalu jawab iblis kepada Tuhan. Iblis memang sudah ngerti bahwa manusia itu bisa mengucap syukur, bisa setia, bisa baik kalau diberkati, kalau keadaannya baik. Makanya ketika Tuhan tanya, apakah kamu ketemu Ayub hambaku yang baik, setia, jujur dan takut akan Allah? Tuhan ngomong begini, iblis ngomong begini. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Kita lihat ayat yang ke-10. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Maksudnya bukankah kamu yang memberkati Ayub? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati. Dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Ayat yang ke-11. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Iblis tuh ngomong, coba ditarik dulu. Coba apa yang kamu berikan pada Ayub ditarik dulu. Kita lihat nih, dia masih bisa mengucap syukur enggak? Masih bisa setia enggak sama kamu? Masih bisa jujur, soleh enggak? Ia pasti mengutuki mengutuki engkau di hadapanmu. Karena memang Tuhan iblis ngerti manusia memang seperti itu. Kalau diberkati ya mengucap syukur. Jadi setan itu ngerti bahwa manusia itu hanya bisa mengucap syukur pada peristiwa-peristiwa tertentu. Tapi kalau lagi susah, setan ngerti hampir semuanya gak bisa mengucap syukur. Untungnya Ayub itu tidak seperti itu Bapak Ibu. Ayub ini adalah tipe orang yang tidak pernah mengucap syukur pada peristiwa tertentu. Ayub itu adalah tipe orang yang mengucap syukur pada semua peristiwa yang terjadi dalam hidupnya. Sehingga ketika Tuhan mengizinkan iblis untuk mengambil semuanya, anaknya diambil, hartanya diambil, semuanya kekayaannya diambil. Apa yang terjadi? Apakah Ayub mengutuki Tuhan? Tidak. Kita akan lihat hal itu di dalam Ayub 1 ayat yang ke-21. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Bukan hanya mengucap syukur, tapi dari mulutnya keluar satu suara manusia yang mengalami kepahitan, penderitaan, tragedi dalam hidupnya. Tapi suara itu terdengar merdu di surga. Suara orang yang menderita yang memuji nama Tuhan. Karena Ayub ini orang yang mengucap syukur bukan hanya pada peristiwa tertentu. Semua peristiwa dia sudah biasa mengucap syukur. Sehingga kehilangan pun dia memuji Tuhan. Dia memahami bahwa hidup ini tidak bisa dilihat dari hanya per peristiwa. Hidup kita ini adalah suatu rangkaian peristiwa. Dari awal sampai nanti, di mana Tuhan turut campur tangan sedang merajut hidup kita. Karya hidup kita ada di tangan Tuhan di dalam setiap peristiwa. Baik itu untung, baik itu rugi, ada tangan yang tidak kita lihat yang bekerja di dalamnya. Ayub ngerti, makanya dia mengucap syukur bahkan pada hal-hal yang dia menderita sekalipun. Dia mengerti Allah turut campur tangan. Beda dengan istrinya Ayub. Istri Ayub itu tipe orang yang suka mengucap syukur pada peristiwa tertentu. Sehingga ketika mengalami kehilangan yang sama, responnya berbeda Bapak Ibu. Kita akan lihat di dalam kitab Ayub 2 ayat yang ke-9. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Dia gak bisa lagi mengucap syukur, apalagi memuji Tuhan. Yang keluar dari mulutnya adalah kutukan kepada Tuhan Bapak Ibu. Inilah tipe orang yang suka mengucap syukur pada peristiwa tertentu. Kalau diberkati syukur, kalau sehat syukur. Kalau lagi anak-anak baik semua syukur. Tapi ketika peristiwa-peristiwa seperti ini tidak bisa. Orang yang punya rohani seperti istri Ayub ini, yang suka mengucap syukur pada peristiwa tertentu, ini hidupnya akan up and down. Kalau lagi senang diberkati mengucap syukur, kalau lagi kehilangan mengutuki Tuhan seperti itu. Gak akan pernah habisnya, gak akan pernah ada bagusnya saudara. Pahamilah bahwa peristiwa-peristiwa dalam hidup kita itu sebuah rangkaian
yang tidak bisa dipisahkan satu persatu. Kemudian ketika kita lagi diberkati, senang kita mengucap syukur, lagi kehilangan kita sedih, meratap mengutuki Tuhan, tidak bisa. Ikut Tuhan tidak boleh dilihat dari hanya satu peristiwa tertentu. Tetapi cobalah lihat bahwa hidup kita ini tadi saya ngomong terdiri dari berbagai peristiwa yang terangkai, gak bisa dipisahkan. Bahwa Yusuf di sumur, di penjara, di istana, di penjara, di tempat penampungan budak, itu gak bisa dipisah-pisah, itu satu rangkaian. Makanya saudara lihat, Yusuf itu mengerti hal itu seperti Ayub, sehingga saudara tidak akan pernah menemukan di Alkitab ketika Yusuf di sumur, di penjara dia meratapi nasibnya, dan ketika dia ada di tempat baik dia mengucap syukur, saudara gak pernah. Karena dia memahami bahwa Allah turut bekerja di dalam hidupnya untuk merubah hal-hal yang tidak baik itu menjadi satu kebaikan. Saya akan ajak Bapak Ibu untuk melihat Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Perhatikan. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Dipotong-potong. Padahal gak boleh. Allah sedang bekerja dalam hidupmu. Dia bekerja dalam berbagai peristiwa yang kau mungkin anggap hari ini untung, besok rugi, hari ini sehat, besok sakit. Ada tangan Tuhan yang bekerja. Di mana kita harus selalu mengucap syukur. Karena hari ini kita sakit, besok kita akan sehat Bapak Ibu. Di mana hari ini kita rugi, besok akan untung. Tidak bisa mengucap syukur pada semua perkara segala hal. Itu adalah wujud dari kekerdilan rohani kita. Yang tidak pernah memahami karya Tuhan dalam hidup kita di dalam setiap peristiwa. Amin saudara. Tips yang pertama supaya kita bisa mengucap syukur di dalam segala hal. Jangan pernah mengucap syukur pada peristiwa tertentu. Belajarlah mengucap syukur pada setiap peristiwa. Maka kita akan mampu untuk mengucap syukur di dalam segala hal. Dan itu akan menjadi standar rohani kita Bapak Ibu. Yang kedua, untuk supaya kita bisa mengucap syukur di dalam segala hal, fokus pada apa yang tersisa. 2 kali iblis minta izin kepada Tuhan untuk menghabisi Ayub. Pada kali pertama anaknya, hartanya hilang. Pada kali yang kedua dia tertimpa penyakit kulit. Tapi saya akan ajak Bapak Ibu untuk lihat ayatnya. Bahwa 2 kali ketika Tuhan mengizinkan iblis menghabisi Ayub, selalu dia minta sama iblis tidak boleh dihabiskan semuanya. Harus ada yang disisakan untuk supaya Ayub bisa mengucap syukur dan dia melihat bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala hal, masih memelihara hidupnya Bapak Ibu. Kita lihat ya. Ayub 1 ayat yang ke-11. Ini tadi sudah kita baca, saya hanya ulang pada ayat 11. Ketika tadi iblis minta, coba cabut aja semua dari Ayub. Kita masih bisa lihat apakah dia masih bisa setia sama kamu. Dia pasti mengutuki kamu. Tuhan ngomong begini, tetapi ulurkanlah tanganmu dan jangan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Ayat yang ke-12. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Perhatikan, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Harus ada yang disisakan, nyawa Ayub harus disisakan. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Ini kali yang pertama, iblis meminta izin kepada Tuhan untuk menghabisi Ayub. Dan kemudian kita melihat Ayub tetap memuji Tuhan. Pada kesempatan kedua iblis minta lagi. Di dalam Ayub 2 ayat yang ke-4. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit. Orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Ayat yang ke-5. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Ayat yang ke-6. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah ia dalam kuasamu. Perhatikan,
hanya sayangkan nyawanya, enggak boleh dihabisin semuanya. Selalu harus ada yang disisakan untuk Ayub melihat bukti penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Bahwa meskipun semuanya hilang masih ada yang tersisa. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, coba kita ingat baik-baik. Pernahkah di dalam penderitaan-penderitaan yang kita alami semuanya habis? Enggak pernah. Selalu ada yang Tuhan sisakan untuk kita bisa mengucap syukur. Untuk kita bisa fokus pada apa yang tersisa dan kita mengucap syukur. Beberapa ilustrasi berikut ini akan memudahkan kita untuk memahami apa makna dari kita bisa mengucap syukur ketika kita fokus pada apa yang tersisa. Ada seorang anak remaja naik RX King Bapak Ibu, kecelakaan. Dan dokter ngomong begini, ini harus diamputasi. Kalau enggak, ini akan merambat kemana-mana. Dan akhirnya kaki anaknya dipotong, saudara. Pertanyaan saya begini, haruskah ayah orang tua ini mengucap syukur atas apa yang dialami anaknya? Saya mau tanya Bapak Ibu, haruskah orang tua ini mengucap syukur atas apa yang dialami anaknya? Oh iya, betul. Tapi bukan mengucap syukur karena anaknya kecelakaan. Tapi mengucap syukur atas apa yang tersisa. Bahwa meskipun kakinya hilang, tetapi Tuhan masih sisakan nyawa anaknya masih hidup. Toh nanti bisa kaki palsu. Supaya apa? Supaya orang itu bisa mengucap syukur. Dan fokus pada apa yang tersisa. Maka orang tuanya harus mengucap syukur. Bukan lihat kaki yang hilang, tapi lihat anaknya yang masih hidup. Meskipun satu kaki, berikan tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Ketika kita fokus pada apa yang tersisa, percayalah Bapak Ibu, kita akan bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Kita masih bisa berkata, Tuhan Engkau baik ya. Meskipun aku mengalami kehilangan ini, tapi masih ada yang tersisa untuk aku syukuri. Bapak Ibu, ada 2 orang kerja di pabrik pemotongan kertas, di pabrik yang berbeda. Satu orang si A, suatu hari kerja itu lalai saudara. Dan ketika lalai, orang kalau masukin kertas kan 2 begini tangannya. Kepotong. 9 jarinya hilang, tinggal 1 jempol. Orang ini mengucap syukur kepada Tuhan. Dia berterima kasih sama Tuhan. Kisah selanjutnya adalah satu orang yang berbeda. Dia kerja di pabrik kertas juga, waktu itu ceroboh juga saudara. Dan akhirnya dia masukin kertas sambil ngobrol sama temennya. Akhirnya jarinya putus, jempolnya putus. Tapi yang 9 masih utuh. Waduh Bapak Ibu, orang ini marah-marah sama Tuhan. Tuhan kenapa engkau gak jaga saya Tuhan? Saya minggu ke gereja kasih persembahan, kasih perpuluhan. Tuhan kok gak lindungin saya? Ini jempol saya putus. Gimana Tuhan? Saudara lihat. Satu orang hilang 9 jari, dia bisa mengucap syukur sama Tuhan. Satu orang hilang 1 jempol, dia tidak bisa mengucap syukur sama Tuhan. Kenapa? Rahasianya adalah begini Bapak Ibu. Yang kehilangan 9 jari kenapa bisa mengucap syukur sama Tuhan? Karena dia bukan fokus pada 9 jari yang terhilang. Dia fokus pada 1 jempol yang masih tersisa. Dia ngomong, Tuhan terima kasih Tuhan, paling enggak ini masih bisa buat garuk-garuk katanya. Masih bisa buat mijit-mijit katanya. Dia mengucap syukur kepada Tuhan atas jempol yang tersisa. Kenapa yang satu orang kehilangan 1 jempol dia tidak bisa mengucap syukur sama Tuhan? Karena dia fokus pada apa yang terhilang. Dia fokus pada jempol yang terhilang. Lupa masih punya 9 jari yang patut dia mengucap syukur kepada Tuhan. Dua tahun ini COVID, saya mengerti. Banyak saudara kehilangan uang, kehilangan pekerjaan, kehilangan saudara-saudara yang saudara kasihi. Tetapi kita harus tetap bisa mengucap syukur Bapak Ibu. Jangan fokus pada apa yang hilang. Fokus meskipun uang kita hilang, pekerjaan kita hilang. Masih ada yang tersisa, masih ada istri anak kita yang patut kita syukuri. Dan kita bisa melihat campur tangan Tuhan di dalam segala penderitaan kita. Dia masih bisa menjaga kita. Dengan dia menyisakan untuk kita bisa mengucap syukur. Saya punya teman ngomong begini, Pak Cipto.
Saya mau habis duit, mau hilang usaha, saya gak peduli. Kalau saya ada istri dan anak-anak yang masih setia menemani saya bisa mulai dari awal lagi. Amin Bapak Ibu. Mengucap syukurlah. Lihatlah pada apa yang tersisa dalam hidup kita. Engkau akan bisa mengucap syukur. Firman Tuhan pada sore hari ini, kita sama-sama belajar bahwa mengucap syukur dalam segala hal itu adalah satu standar rohani yang harus dimiliki oleh kita semua orang Kristen. Kenapa kita harus memiliki standar rohani ini? Supaya hidup kita stabil, saudara. Nggak naik turun. Kita mempunyai kestabilan sehingga hidup kita mengeluarkan nilai-nilai value yang bermutu di hadapan orang lain. Orang itu melihat luar biasa ini orang Kristen. Mau menderita, mau senang tetap bisa mengucap syukur sama Tuhan. Tetap bisa pelayanan, gak marah, gak ngambek. Ini rohaninya bagus. Rohaninya gak jet coaster. Naik turun Bapak Ibu. Bisa gak sih mengucap syukur dalam segala hal? Bisa. Karena itu diperintahkan Tuhan dan kita sudah mengerti tipsnya dan rahasianya. Kita belajar dari Ayub bahwa untuk mengucap syukur di dalam segala hal, yang pertama apa saudara? Jangan pernah mengucap syukur pada peristiwa-peristiwa tertentu. Belajarlah mengucap syukur di dalam semua peristiwa. Karena hidup kita itu bukan hanya dilihat dari peristiwa-peristiwa tertentu. Itu adalah rangkaian dari berbagai peristiwa dari kita kecil sampai nanti kita meninggal. Di mana di dalam setiap peristiwa itu ada tangan Tuhan yang turut bekerja untuk mendatangkan suatu kebaikan bagi hidup kita. Amin saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk kita bisa mengucap syukur dalam segala hal, fokus pada apa yang tersisa. Jangan fokus pada apa yang hilang. Kita tidak akan bisa mengucap syukur dan melihat pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Tetapi kita harus lihat seperti Ayub. Bahwa ketika Ayub diizinkan untuk mengalami hal-hal sulit, tetapi yang pasti adalah Tuhan tidak pernah izinkan untuk semuanya habis. Selalu ada yang disisakan untuk Ayub bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Hari ini sama kok. Hari ini kita juga bisa kok mengucap syukur di dalam tragedi-tragedi hidup kita, kehilangan-kehilangan yang paling hebat dalam hidup kita bisa kok. Cuman rahasianya yaitu fokus pada apa yang tersisa. Berikut ini saya punya sebuah ilustrasi bagus banget. Tapi ini ilustrasi dunia. Maksudnya apa? Bahwa dunia pun mengerti bahwa di dalam hal-hal buruk itu pun kita harus bisa mengucap syukur karena besok ada hal baik. Jadi kalau orang Kristen sampai gak bisa melakukannya, itu memalukan. Karena orang dunia pun mengerti hal itu. Siap-siap ya Bapak Ibu ya. Zaman dulu ada seorang raja suka berburu. Jadi setiap kali musim berburu, raja ini berburu. Kalau berburu biasanya total 12 orang. Raja, penasehat, berkuda kan zaman dulu kan. Belakang 10 prajurit berkuda juga. Nah hari itu adalah musim berburu. Kemudian mereka berburu masuk hutan saudara. Masuk hutan. Setelah ada di tengah-tengah hutan mereka makan siang. Mereka mulai istirahat. Di situ setelah makan mereka mulai mengasah senjatanya masing-masing. Waktu mengasah raja ini sambil ngobrol saudara. Dan akhirnya jempolnya putus. Tes. Waduh, marah raja ini saudara. Dan akhirnya hari itu gak jadi berburu. Pulang. Pulang semua 12 orang. Posisinya biasanya raja di sini, pendampingnya berkuda di sebelahnya. Jarak agak jauh 10 prajurit. Di tengah perjalanan penasihatnya ngomong begini. Tuanku raja mesti bersyukur. Rajanya nanya, lu kenapa? Bersyukur untuk apa? Begini Baginda, meskipun jempol Baginda putus, tapi Baginda masih selamat. Saudara, begitu penasihatnya ngomong begitu, ini darahnya naik langsung saudara. Tensi tinggi, marah, kurang ajar kamu. Orang kehilangan jempol disuruh bersyukur. Kamu ya. Sambil emosi kemudian mereka menuju kerajaan pulang. Sampai di kerajaan itu penasihatnya dijebloskan ke penjara. Untuk waktu kapan dikeluarin gak pernah ngerti. Gak diomongin juga. Masuk penjara pokoknya. Karena dianggap kurang ajar. Waktu berlalu. Tahun depan musim berburu lagi. 12 orang lagi masuk hutan tapi penasihatnya kan baru.
Karena penasihat lama masih di penjara nih. Belum keluar. Mungkin seumur hidup kali itu. Masuk lagi. Saudara, begitu sampai di tengah hutan Bapak Ibu, sebelum berburu mereka sudah tertangkap oleh sekelompok suku primitif pemakan manusia. Jadi mereka punya dewa suku itu. Jadi biasanya dimasak dulu di satu kuali besar, jadiin sop dulu, dipersembahkan sama dewanya baru kemudian dimakan rame-rame. Nah, namanya persembahan untuk dewa. Pasti dong gak boleh yang bercacat celah dong. Periksa satu-satu dari prajuritnya Bapak Ibu. Jarinya, jempolnya semua komplit 5, 10 kaki, tangan 10. Masuk kuali jadi sop. Di situ sudah ada tomat, sudah ada kubis. Pokoknya sudah ada macam-macam sayuran Bapak Ibu. Orang kedua, telinga komplit, hidung mata sempurna. Ini korban yang sempurna, masuk kuali lagi. Terus sampai 10 prajurit itu masuk kuali, penasihatnya juga begitu. Dilihatnya, waduh komplit semua nih, masuk kuali. Giliran rajanya diperiksakan, lah jempolnya putus. Wah ini bercacat celah, gak boleh dipersembahkan sama untuk dewanya, gak layak. Akhirnya rajanya dilepas saudara. Sambil berkuda, raja ini mikir begini. Waduh, berarti benar dong penasihatku yang dulu ngomong bahwa aku mengucap syukur karena jempolku putus. Coba kalau gak putus hari ini kan aku dimasak juga. Wah dia ngebut saudara, pulang ke kerajaannya saudara, ngebut karena perasaan bersalah. Sampai di kerajaannya dia langsung menuju ke penjara. Itu penasihatnya langsung dibuka, dilepas sambil dia sujud paigui saudara. Dia minta maaf, aduh sorry ya. Ternyata apa yang kamu katakan benar loh. Setahun yang lalu bahwa ketika jempolku putus itu aku harus mengucap syukur. Dia mulai cerita, hari ini nih aku berburu nih. Semua dimasak katanya jadi sop. Dan ketika giliranku, mereka melepaskan aku karena aku dianggap gak layak untuk dewanya. Karena jempolku putus, aduh sekali lagi aku menyesal. Aku minta maaf sudah masukin kamu ke penjara. Penasihatnya ngomong begini, Baginda gak usah minta maaf. Saya mengucap syukur kok pada waktu setahun yang lalu Baginda masukin saya ke penjara. Hah? Kamu di penjara mengucap syukur? Iya sampai hari ini saya juga mengucap syukur. Loh kenapa? Coba Baginda pikir, kalau hari ini saya nggak di penjara, saya kan yang nemenin Baginda berburu, berarti saya juga dimasak jadi sop juga, dipersembahkan dan dimakan oleh suku kanibal. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Mengucap syukurlah di dalam segala hal, termasuk hal buruk sekalipun, karena besok ada hal baik yang akan kita alami. Apalagi kita orang Kristen, lebih luar biasa lagi. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita yang luar biasa. Mari kita berdoa. Tuhan kami mengucap syukur Tuhan atas semua firman yang kami dengar pada sore hari ini. Dan kami percaya Roh Kudus akan memberi kami kekuatan untuk kami mampu mengucap syukur di dalam segala hal. Dan itu menjadi satu standar rohani kita. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur. Kami sudah berdoa, kami sudah memuji Tuhan. Haleluya, amin. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku
Kami telah diberkati oleh pujian penyembahan. Kami telah diberkati oleh firman Tuhan. Dan juga kami tidak lupa berdoa untuk setiap gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut akan Tuhan. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah, supaya dunia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana Engkau percayakan untuk mengembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Kami mau berdoa untuk setiap persembahan dari jemaatmu, baik di dalam diakonia, persembahan pembangunan gereja, baik juga di dalam perpuluhan. Kiranya Tuhan Engkau menerimanya dan membalasnya berlipat-lipat. Biarlah persembahan ini berkenan kepada Tuhan sebagaimana persembahan Habel. Tuhan, Engkau memberikan kemurahan-Mu. Balaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat. Jaga dan lindungi mereka. Serta peliharalah mereka beserta keluarga, pekerjaan, studi, dan kesehatannya. Mari dekapkan kedua tangan di dada. Firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kita, dan Dia bangkit pada hari ketiga, sehingga kita sembah Tuhan Allah yang hidup. Iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke sorga, menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dia akan datang kedua kalinya, menyebut gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menghibur, menguatkan, menginsafkan, dan terus membuat hati kita berkobar-kobar di dalam kasih semula, kekudusan, kebenaran, dan menjadi saksi Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita sama-sama tutup di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.